Walaupun orang tua yang telah meninggal, doa tersebut akan sampai kepada orang tua dalam kubur. Sebagaimana dalam suatu asar diceritakan, dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lewat di samping kubur. Ketika Nabi Isa lewat di samping kubur, tiba-tiba Nabi Allah Isa mendengar jeritan dan teriakan si ahli kubur tersebut. Nabi Isa pergi. Ketika Nabi Isa pulang, Nabi Isa sudah tidak mendengar teriakan dan jeritan. Nabi Isa kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, tadi aku lewat di sini ada teriakan, ada jeritan. Tapi kenapa ketika aku lewat lagi sudah tidak ada teriakan, tidak ada jeritan? Apa kata Allah? Aku siksa itu ahli kubur tadi karena dia adalah orang yang sudah berbuat dosa, sudah berbuat maksiat. Tetapi aku hentikan siksaku, azabku, karena dia punya anak di rumah sedang membaca Injil. Makanya aku hentikan siksa dan azab karena anaknya membaca Injil. Seorang anak yang membaca Injil, Allah berhentikan azab dan siksa kepada orang tua dalam kubur. Maka bagaimana kalau anak-anak kita membaca Quran dan mengirimkan itu pahala kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Tadi dibacakan apa? Tahlil. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni, man qara'a la ilaha illallah faqad dakhala hisni, faman dakhala hisni faqad amana. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika engkau membaca salawat tadi itu dibawa oleh malaikat di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Bunda Leli beserta seluruh para jamaah membacakan salawat untukmu, dihadiahkan untuk almarhum abahnya yang telah meninggal. Kata Rasulullah, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa menghadap Allah, apa kata Allah? Sampaikan kepada mereka, setiap satu salawat dari yang mereka baca, satu hurufnya. Dari baca Allahumma sholli ala Allah, dari baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allah, alif lam lam ha. Udah 4 huruf. Allahumma sholli shad lam ya, 3 huruf, 8. Allahumma sholli ala ain lam ya, 8 tambah 3 11. Muhammad mim ha mim dal 4. Jangankan 1 huruf, Allah ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Di setiap mulut memiliki 360 lidah. Setiap lidah memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Oleh karena itu, ini menjadi bukti bahwasanya almarhum meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha ini bisa meninggalkan lagi anak-anak yang soleh dan soleha terus sehingga pahalanya terus mengalir sampai datang hari kiamat. Amin amin. Ya. La ilaha illallah itu benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke benteng pertahananku, maka dia aman dari azab dan siksaku. Tadi kita membaca la ilaha illallah, kita niatkan untuk almarhum, maka almarhum berada dalam benteng pertahanan Allah sehingga aman dari azab dan siksa. Kemudian tadi kita membaca Yasin. Baca Yasin tadi. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata fadilah daripada Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan di sorga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Itulah yang akan Allah berikan ketika engkau mengirimkan Yasin, tahlil, baca salawat. Tadi membaca salawat dihadiahkan untuk keluarga yang telah meninggal dunia, orang tua telah meninggal dunia. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika engkau membaca salawat telah meninggal dengan mengirimkan doa kepada orang tua tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathah." Jikalau manusia itu wafat, jikalau manusia itu meninggal, maka terputus seluruh amal ibadahnya
Kita hidup, kita sholat, dalam kubur kita nggak bisa sholat. Ketika kita hidup, kita puasa, dalam kubur kita nggak bisa puasa. Terputus amal ibadah. Tapi ada 3 amal ibadah. Ada 3 amal ibadah yang dimana ketika 3 amal ini kita tinggalkan, ketika kita hidup di dunia, maka pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pondok pesantren, untuk masjid, untuk mushola, untuk manfaat umat Islam. Kemudian yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yakni para ulama. Walaupun beliau sudah wafat, tetap seluruh ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan akan mengalir pahalanya kepada beliau. Yang ketiga, waladun saleh, yaitu anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi doa anak kepada kedua orang tua, walaupun orang tua yang telah meninggal, doa tersebut akan sampai kepada orang tua dalam kubur. Sebagaimana dalam suatu asar diceritakan, dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lewat di samping kubur. Ketika Nabi Isa lewat di samping kubur, tiba-tiba Nabi Allah Isa mendengar jeritan dan teriakan si ahli kubur tersebut. Nabi Isa pergi. Ketika Nabi Isa pulang, Nabi Isa sudah tidak mendengar teriakan dan jeritan. Nabi Isa kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, tadi aku lewat di sini ada teriakan, ada jeritan. Tapi kenapa ketika aku lewat lagi sudah tidak ada teriakan, tidak ada jeritan? Apa kata Allah? Aku siksa itu ahli kubur tadi karena dia adalah orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Tetapi aku hentikan siksaku, azabku, karena dia punya anak di rumah sedang membaca Injil. Makanya aku hentikan siksa dan azab karena anaknya membaca Injil. Seorang anak yang membaca Injil, Allah berhentikan azab dan siksa kepada orang tua dalam kubur. Maka bagaimana kalau anak-anak kita membaca Quran dan mengirimkan itu pahala kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Dari dibacakan apa? Tahlil. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. Man qara'a la ilaha illallah faqad dakhala hisni.